Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatan wassalaman ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu amma ba'd. Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari, mohon maaf dalam kajian hikam ada yang terlewatkan. Satu di antaranya hikmah nomor 71. Nomor 71. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ja'ala angin pastine ndadekno sapa Allah ad-dara ing omah al-akhirata kang akhir, yakni akhirat. Allah menjadikan mahallan ing tempat, li jazai ibadihi, maring pembalasan hamba-hamba Allah al-mu'minina kang beriman. Innama ja'ala ang pasti dadekno sapa Allah ad-dara ing al-akhirata, mahallan tempat li jazai ibadihi, pembalasan hamba-hambanya al-mu'minin yang beriman. Yakni Allah dengan sengaja khususnya orang beriman itu pembalasan atas kebaikan, atas imannya, ibadahnya, amal solehnya itu secara sempurna dibalas di akhirat. Sebab kalau semua pahala-pahala itu diberikan di ruang dunia, tidak cukup. Luas dunia ini tidak cukup untuk diisi dengan pahala akhirat. Untuk satu orang pun saja tidak cukup. Li'anna hadhihi dara, karena setuhune ikilah rumah, ad-dara rumah, rumah dunia iku la tasau, ora muat, ora cukup, ora muat, ora jembar apa iki omah dunia ma ing pahala yuridu kang menghendaki sapa Allah ayyutia ing yen to paring sapa Allah hum ing ibadihil mukminin, tidak cukup untuk menampung pahala yang diberikan Allah kepada orang beriman. Kemudian wali annahu lan krana setuhune Allah iku ajalla, mengagungkan sapa Allah, mengagungkan aqdarahum ing kemuliaan atau kadar-kadar, ukuran-ukuran pahala untuk ibadihil mu'minin, hamba-hamba Allah yang beriman. Hum domirnya ibadihil mu'minin, diagungkan pahala mereka, kemuliaan mereka, pembalasan untuk mereka yang beriman, an ayyujazia,
saking yen to membalas sapa Allah hum ing ibadihil mukminin fidarin di dalam rumah dunia la baqa'a kang ora ana tetep, tidak ada kelanggengan, tidak ada keabadian, laha kedue darin dunia. Nah, kalau pahala itu, pahala akhirat diberikan di dunia, dunia kan musnah. Dunia kan fana. Dunia tidak langgeng. Maka nanti berantakan pahala itu. Logisnya begitu. Tidak ditaruh di tempat yang tidak permanen selamanya abadi. Oleh karena itu, seorang profesor bedah jantung, yaitu ahli syariah juga ahli dalam bidang tasawuf, Yusri Rushdi Al-Hasani, dalam kitabnya Irsyadul Bariyah ila ba'di ma'anil hikam al-ata'iyah halaman 224 mengutip hadis Nabi SAW, Raq'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Orang beriman menunaikan 2 rakaat sebelum sholat subuh itu lebih baik pahalanya, kualitasnya, nilainya, minad dunya daripada dunia, wa ma fiha dan isi dunia. Itu sholat sunnah sebelum subuh, 2 rakaat fajar. Itu saja sudah mengalahkan dunia seisinya. Fama baluka bil faridah, kata Profesor Dr. Yusri Rushdi, fama baluka bil faridah. Apa yang engkau angan-angan dalam hatimu bandingkan dengan ibadah wajib. Ibadah sunnah saja pahalanya, kualitasnya melebihi dunia seisinya. Apalagi ibadah wajib. Fama baluka bil faridah. Kemudian mengutip satu ayat, innama yuwaffas sabirun. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang beriman yang lulus sebagai orang yang sabar akan dipenuhi pahalanya, tidak bisa dihitung, tidak bisa diakuntan, bighairi hisab, tidak bisa dihitung. Nah, terus pahala diberikan terus tidak bisa dihitung. Tidak cukup dunia. Inilah pembalasan baik untuk orang beriman. Perlu diketahui, di dalam Al-Quran itu sendiri, pembalasan itu dengan redaksi jaza, yang artinya pembalasan, terdapat 42 kali dalam Al-Quran. Di antaranya adalah jazaul kafirin, pembalasan orang-orang yang mengingkari Allah, menyalahgunakan nikmat Allah. Al-Baqarah ayat 191. Kemudian jazaud dhalimin, pembalasan orang-orang yang zalim. Al-Maidah ayat 29. Pembalasan orang-orang yang zalim. Kemudian jazau a'daillah, pembalasan musuh-musuh Allah. Fussilat ayat 28. Kemudian jazaul muhsinin, pembalasan orang-orang yang berkontribusi baik. Jazaul muhsinin, pembalasan orang-orang yang berkontribusi baik. Al-Maidah ayat 85. Nah, seperti yang terjadi akhir-akhir ini, perhara tragedi
demo terjadi di negara Indonesia, mulai dari ibu kota dan di berbagai daerah yang lain, ini ada tinjauan psikologi dan tinjauan kriminologi dan tinjauan intelijen. Kalau tinjauan psikologinya adalah tipologi destruktif, punya kemauan untuk merusak atau al-ifsad, atau dalam terminologi Arab at-tadmir, perusakan, ya, destruktif. Nah, itu punya karakter seperti itu. Dulu saya baca kebetulan tidak saya baca di dalam kitab Al-Hayawanul Jahid. Kebetulan saya punya kitab Al-Hayawanul Jahid, ya. Al-Jahid adalah tokoh Mu'tazilah. Kebetulan tidak saya bawa kitabnya. Itu raja-raja dulu tidak mau makan, ya, berdekatan dengan binatang buas. Khawatir tertular zat ketika dia makan bersebelahan dengan singa. Ketika dia makan bersebelahan dengan binatang yang predator atau yang agresif, itu ada zat yang menular. Maka mereka raja-raja kuno sebagian tidak mau makan dekat binatang buas. Nah, sekarang ini penularan karakter buas, penularan karakter merusak, itu penularannya dari rezeki yang haram misalnya, atau dari pengaruh merusak psikologi manusia akibat apa yang didengar melalui alat auden, ya. Kemudian apa yang dilihat dengan alat-alat untuk melihat hal yang visual, baik itu sinema, film dan sebagainya. Nah, itu menjarah, kemudian membantai, ya, kemudian merusak, kemudian membunuh, kemudian dengan sadis, tidak ada empati. Itu terjadi akibat apa? Apa yang didengar, apa yang dilihat terekam dalam otak, kemudian otak ini gersang. Otak ini gersang, tidak bisa memfilter yang baik. Nah, itu bisa terjadi. Maka sipil atau polisi atau tentara semua tidak boleh membantai orang, tidak boleh merusak, tidak boleh menjarah. Semua koruptor itu tidak ada sifat empati. Karena apa? Menjarah harta negara. Orang demo akhirnya juga tidak punya sifat empati, menjarah harta orang. Misalnya orang itu punya kesalahan, tapi sifat menjarah itu juga tidak dibenarkan secara syariah. Kalau mendemo, itu namanya menyampaikan aspirasi, menyampaikan unek-unek untuk meminta haknya, untuk menghentikan kezaliman misalnya. Oh, itu baik. Menyampaikan aspirasi dengan baik. Ya. Kemudian yang menjarah uang negara itu juga tidak punya sifat empati terhadap kemiskinan yang terjadi pada bangsa. Akhirnya terjadi di Nepal. Sangat ekstrim. Menyusul Prancis. Nah, jadi
pejabatnya menjarah harta negara, harta rakyat, rakyatnya menjarah harta pejabat. Nah, begitu menjarah itu tidak ada keuntungan untuk negara, juga tidak ada keuntungan untuk bangsa. Penjarah uang negara merugikan negara dan bangsa. Penjarah harta pejabat itu juga tidak memberi manfaat kepada seluruh bangsa. Karena dia menjarah, merusak. Karena mereka merusak, menjarah, juga tidak memberikan kebaikan kepada rakyat yang lain. Apalagi dia menjawarah untuk kepentingan pribadi, maka sama saja juga tidak memberikan manfaat, keuntungan, kebaikan kepada anggota rakyat atau bangsa yang lain. Hanya merusak. Nah, sama-sama merusak. Maka ini terjadi karena aspek psikologisnya yang tidak baik. Kemudian aspek kriminologi, hukum kejahatan. Nah ini, karena apa? Aspek kriminologi, hukum jinayat, hukum kriminologi tidak ditegakkan. Yakni misalnya apa itu? Penyitaan aset bagi koruptor. Ini sangat penting. Jadi koruptor disita asetnya. Tapi yang betul-betul koruptor, korupsi, yang melakukan tindak pidana korupsi disita. Aset koruptor disita. Dikembalikan kepada yang berhak. Saya mengatakan tidak dikembalikan kepada negara. Kepada yang berhak. Korupsi masjid, ya dikembalikan kepada masjid. Korupsi yayasan, dikembalikan kepada yayasan. Korupsi badan usaha milik negara, kembalikan kepada negara. Nah, itu memang penting sekali, penyitaan aset itu. Dan itulah, di samping ada hukum kriminologi yang lain, dipenjarakan atau bagaimana. Namanya al-jinayah, hukum jinayah. Kemudian aspek intelijen. Nah, aspek intelijen ini, mohon maaf saya tidak menyebut negara tertentu, jangan melakukan kejahatan intelijen. Kejahatan intelijen. Jadi intelijen itu belum tentu melakukan kebaikan. Jadi dia ada misi tertentu untuk membuat negara ini kacau, negara kacau. Negara ini, bukan ini Indonesia, ini di suatu negara di muka bumi, kacau. Kemudian apa itu melakukan yang disebut dengan uji coba program intelijen yang sengaja membuat kekacauan, mengadu domba karena dia punya misi dari rezim untuk program tertentu, ideologi tertentu, kejahatan tertentu. Dia melakukan uji coba yang merusak persatuan bangsa. Ini bisa terjadi intelijen sengaja membiayai untuk merusak, mengkacaukan negara. Entah intelijen dari mana, bisa dari asing, bisa dari dalam negeri sendiri. Nah ini juga terjadi bahasa. Nah semua itu akan dibalas oleh Allah. Jazaa'ud dhalimin. Tapi Al-Quran alhamdulillah memberikan jazaa'ul muhsinin. Pembalasan orang-orang yang berkontribusi baik. Jadi kalau bangsa yang merusak pejabatnya atau sipilnya atau tentaranya atau polisinya, itu namanya jazaa'ud dhalimin. Allah akan memberi pembalasan orang-orang yang zalim, dibalas oleh Allah
Kalau yang berkontribusi baik, jazaul muhsinin, pembalasan kepada mereka yang berkontribusi baik. Saya berikan contoh secara sofistik ya, secara sofistik, yaitu pembalasan yang baik. Pembalasan yang baik. Ini saya berikan contoh secara sofistik. Ada sebuah kitab Mursiduz Zuwar. Mursiduz Zuwar ila Kuburil Abrar, karya Al-Arif Muwaffaquddin Abdurrahman bin Utsman Asy-Syafi'i, di halaman yaitu 271, 271, 272, yaitu ada kisah namanya Bishri bin Sa'id Al-Jawhari, mempunyai uang 1000 dinar emas, disodakohkan semua. Habis itu masih banyak orang fakir yang disedekahi. Karena tidak punya uang, habis. Bishri bin Sa'id Al-Jawhari ini terpaksa hutang. Hutang untuk bisa bersedekah kepada orang-orang fakir. Kemudian hutangnya menumpuk. Bishri bin Sa'id ini ditagih dari berbagai pihak atas utangnya. Maka istrinya ya, menyarankan kepada Bishri bin Sa'id Al-Jawhari, kalau ada lagi orang fakir, jangan dihutangkan lalu disedekahkan. Sembunyi saja. Orang Jawa mengatakan delik. Kalau ada pengemis, kalau ada orang miskin, ada orang fakir, sembunyi saja. Tidak perlu hutang-hutang untuk bisa bersedekah. Tapi ibunya itu manusiawi ya, khawatir ya. Tapi putrinya Bishri yang masih kecil mengatakan, ayahku, jangan hiraukan, jangan dengarkan saran ibu. Jangan dengarkan saran ibu, tetap aja bersedekah. Anaknya masih kecil perempuan, ibnatun saghirah, ibnatun lahu saghirah. Jangan dengarkan omongan ibu, hutang saja asal bisa sedekah. Akhirnya faqa'ada wa fakkara fil wafa. Duduk termenung Bishri bin Sa'id Al-Jawhari bagaimana bisa melunasi hutang. Tibalah waktu sholat Jumat, lalu bergegas untuk wudhu dan berangkat menunaikan sholat Jumat. Akhirnya setelah menunaikan sholat Jumat, Bishri bin Sa'id Al-Jawhari itu pulang, belum sampai rumah. Ternyata di rumah itu ada tamu mengetuk pintu dan dibukakan oleh putrinya yang menyarankan tetap bersedekah meskipun hutang. Ternyata orang yang mengetuk pintu itu setelah dibukakan melemparkan kantong. Faroma laha kisan. Melemparkan kantong kepada putrinya. Fawajadat fihi alfa dinar. Maka putrinya menemukan isi kantong itu berupa 1000 dinar emas. Kata orang itu, wahai putri, katakan kepada ayahmu, kalau nggak punya uang, utang saja untuk sedekah. Wah, luar biasa ini. Iqtarid wala tahaf. Fa'alallah al-wafa.
hutang saja. Jangan takut, tetap sedekah. Allah yang akan melunasi. Allah yang akan memenuhi, melunasi hutang. Wah, ini tidak boleh ditiru semua ini kita ini. Ini pembalasannya orang-orang yang berbuat baik. Begitu Bishri bin Said al-Jauhari pulang, membuka kantong itu, luar biasa. Mendapatkannya 1000 dinar, langsung disedekahkan. Nah, ini orang yang levelnya mengamalkan uang untuk orang-orang miskin, dibalas oleh Allah dengan datangnya rezeki yang irasional, tidak dijangkau oleh akal manusia. Karena apa? Berbuat baik. Sebaliknya dengan orang yang menjarah uang negara. Kalau ini bukan menjarah, memberikan kebaikan, uang kepada umat manusia. Kalau koruptor, pejabat, menjarah uang negara. Jadi kebalikan. Inilah orang baik. Jazaul muhsinin. Jazaul muhsinin. Pembalasan untuk orang-orang yang berkontribusi baik. Kemudian saya bawa sebuah kitab. Al-Jaza' min Jinsil Amal. Karya Dr. Sayyid Hussein Al-Usmani. Dr. Sayyid Hussein Al-Usmani. Halaman 229, 2230. Di jilid 2. Jilid 2. Dikutip di sini, kitab ini 2 jilid besar, sebuah penelitian yang berjudul Al-Jaza' min Jinsil Amal. Pembalasan itu dari jenis perbuatannya. Menjarah, dijarah. Tapi yang menjarah itu tetap tidak baik. Tidak dibenarkan dengan agama. Tidak dibenarkan oleh agama, tidak dibenarkan oleh negara, tidak dibenarkan oleh syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di halaman 229, 230, ketika Rasulullah SAW menunaikan sholat gerhana, kemudian diisi dengan ceramah. Apa kata Rasulullah SAW? Beliau cerita dalam ceramahnya, dalam rangka sholat gerhana, bahwa Rasulullah SAW diperlihatkan neraka. Diperlihatkan neraka. Nah, ternyata aku melihat di dalam neraka seorang yang menyeret ususnya sendiri dalam api neraka. Menyeret ususnya. Siapa dia? Adalah pencuri pakai tongkat. Tongkat bengkong. Teken bengkong. Dipakai gantol mencuri di depan Ka'bah. Ketika tawaf. Orang haji khusus mencuri miliknya orang-orang haji. Di neraka ususnya itu diseret sendiri. Karena yasrikul haj bimikhjani, dia mencuri milik orang haji dengan tongkatnya. Fa in futina bih, digantol ketika tawaf, ya dia gantol barangnya orang tanpa dilihat orang lain, berusaha begitu. Kalau ketahuan, kalau dia mengatakan innama ta'allaqa bimihjani, itu barang nggak sengaja kecantol tongkat saya. Kalau ketahuan orang, oh tadi kecantol tongkat saya. Wa in ghufila anhu, kalau orang lain lengah dari dia, orang lain lengah dari dia, dhahaba bihi, dibawa pergi barang itu milik orang haji yang
gantol pakai tongkatnya itu. Nah ini orang melakukan pidana. Apa yang terjadi? Dia menyeret ususnya di dalam api neraka. Ini contohnya pembalasan. Sebagai penutup, saya baca dalam kitab Soffatut Tafasir karya Ali As-Sabuni di surat Zalzalah, jilid 3, di jilid 3 ya, di jilid 3 ayat 7 dan ayat 8 surat Zalzalah. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Soffatut Tafasir Ali As-Sabuni, Muhammad Ali As-Sabuni, jilid 3, halaman 591. Maka barang siapa yang berbuat perbuatan seberat meskipun sekecil darah kebaikan, dia akan melihat pembalasannya. Begitu juga ayat berikutnya, dan barang siapa yang berbuat beramal seberat sekecil darah keburukan, maka dia akan melihat pembalasannya, akibatnya. Nah, ad-darah di sini ditafsirkan adalah asgharun namli, yaitu semut yang terkecil. Ada lagi tafsiran zinatu zarrah minat turab, sekecil darah dari debu. Nah, saya lihat di At-Tibyan fi Ulumil Quran karya beliau sendiri, kebetulan saya bawa At-Tibyan fi Ulumil Quran, beliau memaknai zarah itu atom, sekecil atom, ya, juga akan mendapatkan balasan. Semoga kita termasuk orang-orang muhsinin, berkontribusi baik, bukan orang kafirin, orang-orang kafir yang mengingkari Allah, mengingkari ajaran Rasulullah SAW, mengingkari nikmat Allah, dan semoga kita tidak termasuk ad-dhalimin, orang-orang yang zalim pada diri sendiri, pada orang lain, pada alam semesta, pada agamanya, pada bangsa, pada negara. Jangan sampai melakukan kezaliman. Na'udzubillah min dzalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.